Bis kecil di Indonesia. Hari kerja, hari sekolah, itu kiri kanan parkir rame sepanjang jalan rame ramenian kalau bisa bahasa Jambi. Strateginya kenapa bisa ramai? Padahal eranya era efisiensi ya. Iya. Ya kalau Jambi kan banyak sekali wisata yang yang lebih natural ya. Dan memang orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam kawasan itu. Konten kreator itu yang paling cepat lah sekarang, paling efisien itu konten kreator. Diselektif untuk menggunakan uangnya untuk berwisata. Halo, selamat pagi sahabat Gontai semua. Jumpa lagi dengan Real Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Kali ini saya berwisata sekaligus ingin belajar. Saya pilih-pilih dari Jambi, ternyata saya pengen ke Kota Malang karena dilihat di situ banyak wisata-wisata alamnya yang mirip dengan daerah kita di Jangkat dan Kabupaten Kerinci. Bagaimana pengelolaannya, strateginya seperti apa, kok bisa rame. Mungkin mereka menang di akses, tapi pasti ada strategi lain yang ingin dan harus kita pelajari sama-sama. Nah, saya kebetulan ini banyak kebetulan. Tuhan itu memberikan kebetulan yang berkah bagi saya. Saya jalan ke sini, ternyata saya dapat informasi teman saya lama, kawan saya lama, konco saya ternyata di sini tugasnya sekarang. Beliau adalah Pak Nur nih, Pak Nur Asman. Ini beliau ada di seksi Taman Nasional di Bromo ya Pak ya, di bagian Bromo. Jadi beliau juga lama tugas di Jambi. Tamatan Unja ya Pak, alumni Unja juga. Jadi orang Jambi betul yang saya ketemu di sini. Inilah keberuntungan saya yang kedua, ternyata saya dapat informasi teman lama saya juga di MMTC dulu, teman istri saya dulunya di Pemda juga, ternyata sekarang dinasnya di Dinas Pariwisata di Kota Batu Malang, Mbak Ida. Nah ini Mbak Ida yang cantiknya dari dulu seperti ini, nggak berubah-berubah. Iya Mbak ya. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak, Om Nur sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Om Nur, jadi gini, sebelum ke Mbak Ida nanti ya ke Om Nur dulu. Sejak kapan pindah sini Om? Mei 2025. Mei 2025. Itu langsung dari Jambi ya, dari Berbak ya pindah ke sini. Kan Berbak laut nih. Kita Jambi lahan basah waktu kita di situ dah. Pindah ke sini kan gunung. Iya. Kaget nggak? Enggak juga, karena tugas kita kan memang dari laut ke darat ke pegunungan, tapi ke laut lagi, Ke laut mungkin kan lagi. gitu kan. Iya. Kita harus coba mengeksplor semua itu pengalaman hidup kita. Nah, tugas-tugas kita di sini kan terkait kepariwisataan gitu. Iya. Kan kunjungan banyak nih di Bromo ini. Kaget nggak waktu ini? Kita bayangkan waktu kita di Taman Nasional Ya, Berbak. kalau informasi itu kan kita selalu ada ya, dari sementara itu Iya. selalu ada spot-spot wisata di Indonesia itu ada, dan kita tinggal membiasakan diri di mana kita bekerja. Oke, makasih Om Nur. Ini Mbak Ida nih. Mbak Ida ini kan di Kota Batu Malang, kota yang indah. Orang tahunya Batu luar biasa, bikin macet kadang sampai kata indahnya ya Om ya. Bagaimana nih Mbak Ida kalau di Kota Batu Malang tuh pengelolaan pariwisatanya seperti apa sih sebenarnya, kok bisa ramai seperti itu? Nah, kalau di Kota Batu itu dikenal Swiss kecil di Indonesia. Little Swiss ya. Wah, Iya. itu di Kota Batu. Kalau kita untuk strateginya kenapa bisa ramai? Padahal eranya era efisiensi ya. Iya. Jadi kita yang kita tingkatkan itu yang medsos. Oh, media sosial. Nah, kemudian kita kerjasama dengan konten kreator itu yang paling cepat lah sekarang, paling efisien itu konten kreator. Kadang kita mengumpulkan pelaku wisata, terus kemudian mengundang konten kreator, terus kemudian kayak kemarin itu Pantrik itu dari tempat destinasi wisata yang satu ke destinasi wisata yang lain sampai ke tempat makannya, kemudian tempat oleh-olehnya, jadi sampai seperti itu, sampai kendaraan
prosesnya mesti naik apa gitu. Jadi itu yang lebih cepet lah. Jadi sudah disiapkan semua ya Mbak ya, sudah dikoordinasikan semua. Ya, kita koordinasikan dan kemarin untuk mensiasati melemahnya nilai rupiah itu kan ada peluang, kemudian ada tantangan ya. Tantangannya kan daya beli masyarakat itu menurun. Ya. Nah, ketika daya beli masyarakat menurun, mereka lebih selektif untuk menggunakan uangnya untuk berwisata, ya, untuk rekreasi itu dia mikir-mikir. Ya. Kayak kita aja dulu Tokopedia gitu kan, main pencet aja nggak bisa tidur pencet. Sekarang nggak, kita mikir butuh nggak gitu ya, karena memang pendapatan kita Berapa ininya? sulit lagi cari uangnya gitu ya. Terus kemudian antara destinasi wisata saling bersaing. Jadi mereka itu saingannya tuh menghadirkan inovasi-inovasi, promo-promo gitu ya. Tapi kemarin ketika ketemu, saya menghimbau bersaing sehat atau alih-alih bersaing tapi malah berkolaborasi dan bekerja sama. Dan bekerja samanya tujuannya kan sama, untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Kota Batu. Jadi saling mengisi, saling membantu. Akhirnya kita lagi kejar-kejarnya bikin promo bundling itu. Jadi kayak simbiosis mutualisme lah ya, saling membutuhkan ya. Ya. Nah, Panu terkait itu kan informasinya dari Kota Batu ini banyak nih yang bundling nih ke Bromo. Selalu nih Pak sekarang. Rame nih, saya statement Bu Ida juga demikian kan. Kan banyak nih kita anak-anak atau teman-teman kita travel agent atau yang jual-jual paket, ya semuanya kan yang baik nih. Kan ada juga pasti yang agak nakal atau bahkan nakal. Ini bagaimana nih strateginya menyikapi yang seperti ini? Biasanya kita pendekatan dulu ya, kita kenal dulu. Nah kita kemarin ada sempat ngobrol sama konten kreator juga untuk kita ngobrol bersama untuk membangun dari wisata ini, dari agen wisata, untuk menciptakan untuk nyaman bagi pengunjung. Jadi kalau pengunjung kan nggak mau mikir, tapi aku bayar segini, wis sudah ya. Betul. Nah, jadi kan nggak mau mikir, oh ini kok nggak boleh gitu kan? Harusnya itu udah di paket itu ya. Makanya ini kita banyak kelasnya terjadi di situ ya. Kita coba untuk merangkul mereka kalau sekarang ini untuk bisa menjadi lebih baik lah nanti untuk wisata ini. Itu juga untuk menghindari pungutan liar juga. Iya. Sekarang kan sudah digital semua ya. Online, iya. Online. Jadi, misalnya ada orang bayar pakai ini, berarti kan bukan dari Bromo ya. Iya. Jadi itu dilakukan dari mana nih? Luar biasa. Om, tadi saya kan keliling nih, jam berapa tadi ya Mbak Ida ya? Kita jam 2 Dr. Putra. Iya, kita jam 2 udah. Ini bukan weekend, bukan hari libur, hari kerja, hari sekolah. Itu kiri kanan parkir rame sepanjang jalan rame kalau bahasa sini ya deh. Ramenian kalau bisa bahasa Jambi. Nah itu seperti apa? Nggak bisa yang seperti ini. Strateginya apa nih? Terkait juga penjagaan keamanannya kan, safety-nya. Pesona Bromo ini nggak bisa dielakkan ya. Orang dari mana-mana itu sudah tahu Bromo itu di mana. Iya. Dan kalau belum lihat, belum kesini itu berarti belum ke surga kan ya. Jadi mungkin karena mereka sudah terkenal tuh, jadi untuk mendatangkan pengunjung itu dari Ibu Iga itu dari sosmed segala macam ya, sosial gini ya. Contoh paling efektif itu. Om sekarang udah kesini tuh sudah 2 kali ya kesini kan. Di sini selalu ada perubahan-perubahan. Iya, betul. Pemandangan yang kita dapat. Iya. Ini hari ini mumpung nggak dapat awan. Biasanya ada awan di bawah ini. Cakep banget tuh. Ini bersih, kita kelihatan semua ini. Nah, dan sekarang hari ini bulan ini sampai September ada freezer di bawah itu, ada saya dapat tadi salju itu di situ. Dari subuh sampai jam-jam 6 lah itu bisa kita dapat, dan itu daya tarik dari pengunjung untuk kesini itu luar biasa kalau nggak ada. Jadi banyak momen-momen
setiap mereka datang, wah aku kesini tuh dapat ini, Iya, selalu ada melihat hal ini baru gitu. gitu ya. Tidak terlepas dari Bah- itu ya. bahkan cuma badai pasir, mereka juga Bisa jadi pengen di situ. Iya. Menikmati. Kayak saya kan selalu mendapatkan itu semua. itu gitu. semua karena tiap hari di sini. Iya, karena di sini. Dan dinginnya yang jelas, Iya. dingin banget. Nih, sekarang Ah. dinginnya sudah bisa ke 5, bahkan sampai ke 1 derajat. Jadi yang berwisata ke Bromo ini harus siap-siap dan selalu pantau informasi cuaca. Iya, yang jelas pengunjung harus ingat kesehatannya dulu. Kesehatannya dulu. Jangan Karena dipaksa ya. Kadang dipaksain. Karena kan orang pengen dingin, nggak taunya malah Collab ya. Tapi intinya tadi saya nangkapnya dari Mbak Ida juga, dari Om Nur juga, memang kita harus mengajak bekerja sama teman-teman, Iya. berkolaborasi dengan Iya. teman-teman pegiat sosial, media sosial atau kreatif Iya. ya. termasuk itu jeep. Gitu ya. Jeep Betul, itu betul. yang perlu juga Ya, sama komunitas ya. Iya. kita rangkul semuanya. Om Nur, terakhir nih, kan Om Nur nih, kita asli Jambi nih, kita minta ini, apa pesan-pesannya untuk supaya pariwisata Jambi bisa maju. Nanti juga dari Mbak Ida apa nih, tolong kami dikasih juga semacam sedikit saran lah dari Mbak Ida ya untuk Jambi. Silakan dari Om Nur. Ya kalau Jambi kan banyak sekali wisata yang eksotik, apa namanya, yang lebih natural ya. Dan memang orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam kawasan itu. Cuma kan kendala kita di sini kadang akses ya. Akses. Mungkin mudah-mudahan ke depan ada akses yang lebih cepat dan lebih murah juga, dan untuk orang bisa masuk ke dalam ke kawasan-kawasan itu. Karena banyak sekali kalau Jambi itu untuk wisatanya ya luar biasa sebenarnya. Tapi spesial interest tadi ya. Iya. Ya mudah-mudahan aksesnya ini dan didengar oleh para pemangku kepentingan, akses wisata ini bisa didorong sehingga ekonomi bisa bergerak. Iya. Dari Mbak Ida nih terakhir Mbak Ida, pesan kami untuk Jambi Mbak. Dari Kota Batu. Kalau pesannya untuk Jambi, mestinya saya diajak ke Jambi dulu ya. Iya. Pesan saya Besok untuk- diajak ke Jambi. Untuk Jambi, potensi wisatanya sudah ada, terus kemudian pelaku-pelaku wisatanya ada. Jadi butuh untuk menggerakkan pelaku-pelaku wisata itu untuk bersama-sama meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jambi. Jadi daripada promo sendiri-sendiri atau buat apa inovasi sendiri-sendiri, penting bareng-bareng, Bareng. semua dilibatkan, Kolaborasi. kolaborasi itu bisa lebih cepat untuk meningkatkan wisata di Kota Jambi. Amin, terima kasih Mbak. Ini terakhir ada kejuaraan internasional paragliding Oh ya. iya. Nanti kan tolong sampaikan pesan-pesan untuk teman-teman saya di Kerinci khususnya agar bisa ayo ajak ikut. Untuk apa nih istilahnya? Para layang ya, para gliding, Para layang. pelaku ya. Orangnya pelaku Nah. para gliding di ke Kerinci Kerinci. Jambi. Saya berharap nanti tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus datang ke Kota Batu, ramaikan event paragliding internasional di Kota Batu. Itu nanti nginepnya di Hotel Bintang 5 Jamburu. Wah, luar biasa. Terus kemudian nanti sekalian bisa menikmati pariwisata Kota Batu. Oke, terima kasih Mbak Ida, Om Nur. Salam. Oke, salam pariwisata, salam pesona Indonesia. Demikian Sobat Kota, ditunggu kehadirannya di Bromo, Batu juga. di Batu juga ya. Jangan lupa pasti itu.